Assalamualaikum bro, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan. Kali ini saya kedatangan mobil Futura injeksi atau injection bro. Mobil ini gejalanya adalah lampu mil atau lampu injection yang warna kuning itu selalu menyala bro. Tapi mobil tidak ada kendala, mobilnya lancar, cuman lampunya saat starter dan mobil menyala itu tidak ikut padam seperti normalnya atau seperti biasanya. Nah seperti ini bro, harusnya kan ini saat mobil menyala lampu injection yang warna kuning ini harusnya padam bro. Kalau yang ini adalah yang merah pojok kiri itu lampu untuk rem tangan. Nah lampu injection itu yang warna kuning ini berarti ini mobil ada kendala, ditandakan dengan lampu injection yang tidak mau mati saat mesin hidup. Langsung saja untuk mengetahui kendalanya, saya menggunakan scanner murah, scanner kelas pemula bro, tapi cukup ampuh untuk membaca DTC atau membaca lampu mil yang menyala di mobil Futura injection ini. Untuk membaca atau mengetahui kerusakan yang terjadi di mobil Futura ini, cukup menggunakan scanner tadi, kemudian dikontakkan, kunci kontaknya dalam posisi on, dan scannernya siap untuk digunakan bro. Nah tinggal dipilih menunya ke diagnosis atau pembacaan atau pendiagnosaan pembacaan kode mil atau kode lampu injection, kemudian pilih merek mobil. Sini saya pilih Suzuki, kemudian read kode atau baca kode kerusakan, dan ditunggu saja. Nah ini dia bro, kode kerusakannya P0500 pitch speed sensor atau kontrol speedometer. Langsung saja kita off-kan dan scannernya kita cabut bro. Nah biasanya yang terjadi pada mobil-mobil Futura atau SS injection itu yang tahun lama ya, yang masih menggunakan kabel kilometer seperti ini, itu kabel kilometernya putus bro, sehingga speedometer atau kilometer tidak jalan dan menimbulkan lampu mil menyala bro. Jadi jika kalian punya mobil Futura injection dengan kilometer atau kabel kilometer masih seperti ini, harapnya diperiksa selalu, karena jika kabel ini putus maka lampu injection di dashboard akan selalu menyala terang, menandakan atau memberitahukan bahwa speedometer ini putus. Untuk mengganti kabel speedometer atau kabel kilometer ini cukup mudah, cukup dilepaskan baut pengunci di transmisi tadi menggunakan kunci 10 dan kemudian kabelnya ditarik ke depan. Nah seperti ini, ditarik di depan bro. Nah ini kabel speedometernya atau kabel kilometernya, tinggal pindah ke atas dan kita tarik dari atas bro. Tinggal kita tarik dari atas, semua pengunci dilepaskan termasuk ujung kabel speedometer yang menempel ke speedometer dilepaskan juga bro. Namun untuk melepaskannya agak sulit terjangkau kamera, nanti akan saya jelaskan sedikit setelah kabel kilometer ini tertarik atau terlepas. Nah tinggal tarik seperti ini terus sampai si kabelnya itu keluar bro. Nah ini dia yang dimaksud kabel dari speedometer, yang ujung yang nempel ke kilometer itu harus dicabut dengan cara ditekan seperti ini kemudian ditarik. Nah ini nampaknya putus karena kabelnya begitu seret, dan ini ada speleng atau gerakan naik turun yang sangat jauh. Untuk memastikannya akan saya lepaskan atau akan saya turunkan kabel speedometer ini.
Oke bro, ini dia kabel kilometernya sudah saya turunkan, dan benar saja setelah ditarik bagian bawah yang menuju transmisi ini terlepas, dan bagian atas ini seret banget bro. Nah ini dia yang putus, yang bagian bawah penampakannya itu yang putus seperti ini bro. Langsung saja akan saya ganti. Ini kabel kilometer yang barunya Suzuki Toko bro. Sebentar saya buka dulu kabel kilometer yang barunya. Nah ini dia bro, kabel kilometer yang barunya tuh penampakannya seperti ini. Nah ini yang baru. Jadi kalau kabel kilometer yang bagus itu ketika ujung atas ini diputar, ujung bawahnya itu ikut berputar bro, seperti ini bro. Nah perhatikan, jika ini diputar maka yang bawah pun ikut berputar. Oke, langsung saja kita pasangkan yang barunya. Kabelnya tinggal dimasukkan ke lubang sini bro. Nah yang bagian ini dimasukkan, terus didorong ke bawah sampai ada seperti ini yang putih buat dekat knalpot. Terus didorong juga terus sampai masuk semua ke bawah. Nah, ini sampai karet pengaman ke kabinnya itu terlihat. Didorong dulu ke bawah bro, sebentar agak rumit soalnya tempatnya sempit. Nah ini sudah dipaskan kabelnya ke bagian atas. Tinggal didorong lagi ke bawah. Terus agak susah pengambilan gambarnya soalnya tempatnya sempit banget bro. Intinya ini kabel yang ujung tadi dimasukkan kembali ke kilometer atau ke belakang dari bagian speedometernya, ke lubangnya bro. Namun untuk memasukkannya itu butuh pengalaman khusus atau sering pasang kabel kilometer pasti bisa bro. Jika tidak bisa ya harus bongkar kilometernya agar gampang. Ini saya lagi memasukkan ujung kabel kilometernya, tapi untuk tutorialnya itu agak sulit karena kamera itu tidak sampai bro untuk menjangkau bagian belakang kilometer yang menyentuh kabel kilometer yang baru bro. Nanti akan saya usahakan untuk bisa menjelaskannya. Intinya kabel yang baru itu harus dimasukkan ke lubang dari speedometernya seperti semula, terus didorong sampai si kabel kilometer yang baru itu masuk, dan si penguncinya itu ngait atau kunci begitu bro agar tidak lepas. Ini juga lagi diusahakan. Jika sulit seperti ini, di raba-raba ini harus dibongkar kilometernya bro agar dipastikan bisa masuk. Nah, ini lagi proses sulit banget. Nah ini kelihatannya sudah masuk bro. Nah oke, ini lagi proses mendorong agar si penguncinya itu bisa pas ke dudukan kilometernya bro. Nah ini sudah pas. Sebentar kameranya mungkin bisa menjangkau di bagian kilometer bro. Nah itu dia tuh yang warna putih, itu adalah kabel kilometer yang baru yang sudah masuk ke tempatnya, sudah pas ke belakang speedometer bro. Jadi jika sulit untuk memasukkan kabel kilometer, harapnya bagian kilometer ini dilepas bro dan dimasukkan di bagian belakangnya, nanti akan kelihatan. Setelah bagian atas beres, tinggal bagian bawah dimasukkan kembali ke asalnya atau ke jalurnya tadi bro. Didorong dari depan. Nah seperti ini, dimasukkan kembali ke semula. Jadi harap diingat saat membongkar kabel kilometer jalurnya itu kemana bro. Jangan sampai nanti menyentuh knalpot atau bagian-bagian lain sehingga kabel kilometer akan meleleh dan panas, dan juga akan menghambat kinerja kabel kilometer itu tersendiri bro.
Kemudian setelah itu ditarik dari bagian belakang, khususnya di bagian dekat manifold knalpot, sampai kabel kilometer bisa pas dan juga cukup untuk dipasangkan kembali dan dirapihkan kembali bro. Bagian yang di sasis ini biasanya di Futura ini menggunakan ripet atau tali rap atau kabel tis yang besar seperti ini bro, dimasukkan kembali dan dirapihkan. Sebelum memasang kabel kilometer yang baru, bagian lubang ini, lubang di transmisinya dibersihkan menggunakan lap, dan kabel yang barunya diberi sedikit lem auto sealer, tujuannya agar tidak terjadi rembes atau bocor. Nah, kabel yang bagian ujung ini harus pas di bagian transmisinya. Nah, setelah diberi auto sealer di bagian o-ring atau sealnya, terus dimasukkan kabel yang baru ini dan digoyang-goyang sampai pas bro. Dan kemudian baut pengunci ukuran baut 10 mm ini dikencangkan kembali menggunakan kunci ring pas. Tidak usah terlalu kencang juga, nanti patah bro. Dan bekas lem auto sealernya dirapihkan. Oke bro, bagian bawah sudah beres dan sudah saya rapihkan kembali. Seperti ini penampakannya kurang lebih bro. Kemudian tinggal kita rapihkan juga kabel bagian atas, termasuk bagian-bagian karet yang menempel di kabin mobil ini. Tinggal dipas-paskan kembali seperti semula bagian pengunci-penguncinya agar terlihat rapih dan juga kelihatan kerjanya itu bagus bro. Setelah semuanya beres, setelah semuanya rapi, kemudian kita nyalakan mobilnya. Namun untuk mematikan lampu mil ini menandakan kerusakan sudah diperbaiki atau sudah diganti kerusakannya, itu kita harus menghapus DTC yang tersimpan dari ECU yang memberitahukan bahwa kabel kilometer tadi putus. Akan kita hapus menggunakan scanner lagi bro. Atau jika tidak ada scanner, bisa mencabut sikring EFI atau kepala aki bagian min atau bagian plus, bisa dicabut dan ditunggu beberapa menit, kemudian dipasangkan kembali. Biasanya itu lampu mil atau lampu injection ini akan padam sendiri bro. Namun jika kabelnya tidak diganti atau kabel speedometernya tidak diganti, maka akan menyala kembali setelah mobil berjalan atau setelah mobil mengetahui bahwa kabel kilometer ini tidak berfungsi atau tidak diganti bro. Seperti itu kira-kira. Untuk mereset ECU atau menghapus data yang tersimpan di ECU dan tujuannya menghapus atau menghilangkan lampu mil yang menyala tadi, cukup kita pilih menu Suzuki lagi, kemudian kita klik enter, dan yang kita pilih bukan diagnosis atau diagnosa tapi erase kode atau clear kode bro. Seperti itu kira-kira. Tujuannya untuk menghapus kode kerusakan yang tersimpan di ECU dan memadamkan atau mematikan lampu injection yang menandakan mobil minta diservis bro. Seperti itu kira-kira kurang lebihnya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar bro. Saatnya kita tes apakah masih menyala setelah di reset. Dan ternyata lampu injectionnya mati sekarang bro. Dan kemudian tinggal dites jalan apakah akan menyala kembali setelah diganti kabel kilometernya.
Oke bro, setelah dites jalan, kemudian kita tes nyalakan kembali mesinnya apakah lampu injection ini akan padam atau tetap mati. Dan ternyata mati bro. Ini menandakan kerusakan sudah diperbaiki, dan tujuan atau yang dimaksud oleh lampu mil itu benar adalah kerusakan pada kabel speedometer, menyebabkan speedometer tidak berfungsi atau tidak bekerja, dan ECU tidak membaca kecepatan mobil yang sedang berjalan, sehingga ECU memberitahukan kepada pemilik mobil bahwa ada kerusakan dengan menyalanya lampu mil atau lampu injection bro. Seperti itu kira-kira. Jika untuk kerusakan-kerusakan lain yang menimbulkan lampu mil menyala atau lampu injection menyala tidak bisa ditebak secara manual, harus dibaca oleh scanner bro. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di like videonya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum.